Bersama-sama kita, beliau Tuhan percayakan mengembalakan gereja yang sangat berkembang luar biasa, dan kita semua juga bersyukur karena hari ini saya mendengar bukan hanya jemaat tapi banyak pendeta-pendeta, pendeta madya, pendeta pratama dari GBI yang hadir. Kalau boleh saya tahu siapa di antara kita yang hadir yang adalah pejabat GBI, PDP, PDM, PDT, boleh angkat tangan? Wow, banyak sekali. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan nama Tuhan.
saudara yang bukan hamba Tuhan sepenuh waktu, tapi saudara jemaat yang berkemenangan, boleh angkat tangan? Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya tentu berterima kasih kepada Ketua BPD, Bapak Pendeta Vero Tunas, dan juga seluruh pengurus BPD, rekan-rekan hamba Tuhan, dan GBI di tempat ini. Kami datang 1 hari lebih cepat dari yang direncanakan, jadi baru 2 hari yang lalu ya Pak Vero kita. Marilah dan pergilah. Alkitab berkata, marilah datang kepadaku hai kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Artinya Tuhan mau kita datang menyerahkan seluruh pergumulan kita di bawah kaki Tuhan. Tetapi setelah kita mengenal Kristus, jangan lupa ada panggilan kedua. Go, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Seorang yang bernama Agustinus, seorang teolog pada abad yang keempat pernah berkata, tanpa Tuhan saya tidak bisa melakukan apapun. Tapi tanpa saya, Tuhan tidak mau melakukan apapun. Artinya Tuhan ingin agar kita menjadi kawan sekerjanya. Ibu Teresa dari Avila pernah berkata, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Mari kita menjadi kaki tangan Yesus, membawa kabar baik kepada dunia yang terhilang agar mereka diselamatkan. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita harus mendengar beberapa panggilan untuk memberitakan Injil, panggilan untuk menuntaskan amanat agung. Yang pertama, saya melihat ada panggilan dari atas, panggilan pengutusan Tuhan kepada setiap muridnya, kepada setiap orang yang percaya. Matius 28 ayat 19 tadi berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Ini adalah amanat agung, perintah agung. Perintah itu kalau kita melakukan, maka kita taat, diberkati Tuhan. Kalau kita tidak melakukan, kita akan dihukum. Ini bukan anjuran, kalau saudara mau boleh, tidak pun tidak apa-apa. Tidak demikian. Tuhan mengutus kita untuk memenangkan jiwa-jiwa. Siapakah yang mau utus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya yang mendengar berkata, ini aku, utuslah aku. Panggilan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara untuk engkau membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita perlu orang Kristen kalau bisa jadi pejabat-pejabat juga. Tapi kalau saudara jadi gembala, sudahlah, gembala saja ya, jangan politik praktis, saudara-saudara. Jangan gunakan mimbar untuk partai politik dan sebagainya. Karena kita punya panggilan yang agung, panggilan dari atas. Saya melayani apa saja yang saya bisa lakukan. Saya tidak pernah pilih-pilih, saudara sekalian. Saya kadang-kadang heran, ada orang-orang muda sekarang baru dipakai Tuhan, gayanya udah selangit. Kalau mau diundang tanya dulu, nanti hotel di mana, mobil apa, persembahan berapa. Hamba Tuhan itu bukan selebriti. Hamba Tuhan itu udah dulos kurios, ebed Yahweh. Kita bukan selebriti. Jangan pernah percaya dan terima kalau ada orang bilang hebat, Bapak sekarang pendeta besar. Kita bukan pendeta besar, kita pendeta kecil dari Tuhan yang besar. Dia yang harus diagungkan. Apa sih yang kita sombongkan? Kita cuma debu tanah. Tuhan pencet hidung kita 5 menit, kita sudah mati. Saudara-saudara, kalau kita masih ada, hanya kemurahan Tuhan. Tiap bangun pagi kita berkata, aku hidup karena anugerah-Mu, aku melayani karena anugerah-Mu. Saya tidak pernah mimpi punya jabatan atau apa, enggak, saudara-saudara. Saya hanya mau melayani dengan tulus. Saya hanya ingin mencari perkenanan Tuhan. Itu yang paling penting. Jangan cari tepuk tangan manusia, engkau akan kecewa. Cari perkenanan Tuhan di atas segala-galanya. Siapa yang setuju dengan saya dengan Tuhan? Yang kedua, ada panggilan dari bawah. Ini adalah panggilan atau jeritan dari orang-orang yang ada di Hades, di alam maut, yang menjerit karena mereka mengalami sengsara,
Bahkan mereka akan dicampakkan di dalam Gehenna, lautan api sampai selama-lamanya. Dalam Lukas pasal 16 ada seorang kaya yang mati, tapi ada orang miskin namanya Lazarus juga mati. Dan Lazarus duduk di pangkuan Abraham, artinya berada bersama dengan orang benar. Sedangkan orang kaya itu mengalami sengsara karena api di Hades, di alam maut. Lalu kemudian dia minta tolong kepada Abraham, tolong supaya Lazarus ini pergi ke rumah saya, karena ada 5 orang saudaraku yang perlu mendengar kabar bahwa sangat sengsara di alam maut ini. Ini orang kaya udah mati masih nyuruh-nyuruh, saudara. Tapi Abraham bilang tidak bisa, ada jurang yang tak terseberangi. Lagi pula mereka punya kesaksian Musa dan para nabi. Mereka sudah ada firman. Kalau mereka menolak firman, mereka tidak akan bisa diselamatkan dengan cara apapun. Artinya bukankah firman itu yang harus kita sampaikan kepada mereka, supaya setiap orang tidak perlu mengalami sengsara di alam maut, sengsara karena mereka mati dan kemudian akan masuk neraka. Saya ingat dari seorang rekan saya yang punya orang tua bukan orang Kristen. Papanya sudah meninggal di luar iman cukup lama. Mamanya juga tidak mau jadi orang Kristen karena dia pikir nanti papanya nggak ada yang mendampingi di alam sana. Berkali-kali anaknya, menantunya, cucunya memberitakan Injil, tetap menolak. Satu kali orang tua ini sakit, dirawat di rumah sakit, saudara. Bergantian anak, menantu, cucu datang untuk mendampingi. Tapi kondisi makin turun. Pada satu malam anaknya berkata begini, "Mama, kami coba obat yang terbaik, dokter yang terbaik. Tapi kalau itu tidak bisa menolong,